Shalom, selamat bertemu kembali buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam program kita yaitu Renungan Pagi yang akan dilayankan dari HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Jadi sebelum kita memulai aktivitas kita, alangkah kita mempersiapkan hati kita dan pikiran kita, dan kita awali di dalam doa. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, menjadi renungan firman Tuhan kita pada pagi ini, pada hari Selasa 28 Februari 2023, kita ambil dari ditetapkan Almanak HKBP, yaitu Kitab Amsal pasal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mungkin sudah banyak nasihat kita terima dan kita dengarkan yang selalu menyatakan kepada kita jangan pernah membalaskan kejahatan dengan kebaikan, karena kejahatan itu adalah bentuk dari rasa kebencian dan menyimpan dendam dalam waktu yang lama, dan banyak lagi hal-hal tentang kejahatan yang kita ketahui. Dengan menyimpan dendam atau kejahatan itu tidak ada nilai dari sisi positifnya, akan justru membuat kita semakin membesar atas kebencian. Memang kita sebagai manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna, tetapi yang perlu kita lihat, diajarkan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita mengalami damai sejahtera yang sejati. Yang pertama, bisa kita katakan bahwa seseorang itu, atau mulai dari anak-anak, dari kecil, bahwa kita selalu diajarkan orang tua kita untuk berbuat baik dan berkata jujur di keberadaan lingkungan kita. Karena dalam Alkitab dikatakan Amsal 23 ayat 16, jiwaku bersukaria kalau bibirmu menyatakan yang jujur. Artinya semua orang merindukan perkataan-perkataan yang jujur, baik dari dirinya sendiri maupun dari orang lain. Demikian juga kita diajarkan tentang sopan santun dari orang tua kita dan guru kita. Karena apa? Sopan santun itu berbicara tentang tingkah laku kita, tutur kata yang tidak menyakiti hati orang lain, bahkan juga dengan cara berpakaian kita yang baik. Karena di dalam Alkitab menyatakan 1 Petrus 3 ayat 10-11, siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik,
ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Artinya, yang mau dikatakan, lakukanlah perbuatan baik dan pelayanan yang sebanyak-banyaknya demi kebenaran. Demikian juga dalam firman Tuhan ini kita diajarkan sebuah pelajaran yang baik, yaitu bagaimana kita bisa memiliki penguasaan diri atau kepercayaan diri di hadapan Allah. Apakah kita dapat dikatakan setia jika tidak memiliki penguasaan diri? Kita tidak memiliki penguasaan diri apabila tidak bisa mengendalikan apa yang kita ucapkan. Karena dari mulut keluar berkat, dari mulut yang sama pula keluar kutuk. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kitab Amsal ini atau ayat ini dinasihatkan kepada kita dari seorang raja besar, yaitu Raja Salomo. Dia dari kecil bahkan sampai besar, dia dididik di tengah-tengah keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Mulai dari orang tuanya Raja Daud, selalu diajarkan bagaimana berkata jujur, bagaimana dia diajarkan berbuat baik dan penguasaan diri di hadapan Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan kita sebagai umat Tuhan yang percaya, di mana kita telah hidup di dalam Kristus? Tentu kita harus menunjukkan diri kita anak-anak Tuhan atau pengikut Kristus yang selalu berkata-kata jujur, selalu berbuat baik dan penguasaan diri di hadapan Allah. Karena apa? Karena demikianlah orang-orang yang dibenarkan oleh iman, bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan dengan kata-kata jujur dan penguasaan diri atau percaya diri di hadapan Allah. Dan perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Kalau kita sebut diri kita Kristen, tetapi hatinya penuh kejahatan, bila kita sebut diri kita Kristen, tetapi kalau marah selalu menyebut kebun binatang yang keluar, kita menyebut diri kita Kristen tetapi kerjanya hanya berdusta, kita menyebut diri kita sebagai Kristen, hanya perbuatannya tipu orang lain. Percayalah, ketika orang melihat kita, orang akan menilai perbuatan kita. Jadi orang-orang percaya dan benar itu ketika berbuat benar dan baik, mereka tidak akan menyadarinya perbuatan baik itu keluar begitu saja, bukan dibuat-buat. Dia tidak disuruh, tidak perlu diingatkan kembali, sudah pasti berbuat baik. Bahkan ketika berbuat baik pun dia tidak akan menyadarinya, karena itu mampu pasti berbuah. Akarnya baik, pasti buahnya akan pasti baik. Nah, itu adalah orang-orang yang dibenarkan oleh iman, yang tidak lagi khawatir akan kehilangan keselamatan, semakin teguh harapannya kepada Tuhan, tidak menjadi sombong,
Hidupnya tidak akan lagi di bawah bayangan-bayangan murka Allah dan tidak keberdayaan karena dibelenggu oleh dosa. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, begitu kuatnya hikmatnya bila orang-orang yang telah berbuat kebenaran, berbuat jujur di hadapan Tuhan, karena demikianlah orang-orang yang dibenarkan oleh iman. Dan berhentilah berbuat kejahatan dan berdusta. Perbanyaklah berbuat baik, karena ia akan bermegah di dalam Kristus sebagai sumber damai sejahtera. Karena apa? Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 1 dikatakan, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup di dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus patut bersyukur kepada Tuhan bahwa kita pada renungan pagi ini kita diingatkan kembali bagaimana kita hidup dengan damai sejahtera. Pasti kita harus berbuat baik, kita harus berkata jujur dan mampu penguasaan diri, percaya diri di hadapan Tuhan. Karena tujuan kita adalah sebagai orang percaya bukanlah untuk membuat onar atau membuat ucapan-ucapan yang jahat atau perbuatan-perbuatan jahat di hadapan Tuhan, supaya apa yang diharapkan oleh Tuhan dari kita, bahwa kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan di dalam iman, bahwa itu juga harapan kita hidup di dalam damai sejahtera. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan sepanjang pembahasan dan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon anugerah Tuhan, kebijaksanaan dan kesetiaan dan kesanggupan kami untuk melakukan ajaran-Mu. Berkati kami di dalam Roh Kudus-Mu. Amin.